Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Satu ayat yang sangat sering kita dengar dan ini merupakan landasan bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang wajib untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan manusia hanya untuk satu tujuan, tidak untuk tujuan yang lain-lain, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai liwahidun, agar mereka mengesahkan Allah dalam seluruh peribadatannya. Oleh karena itu perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Tidak ada satupun dosa yang lebih besar yang dilakukan oleh anak Adam melebihi dosa syirik. Oleh karena itu, ikhwatiddin, seluruh para nabi dari awal sampai nabi yang terakhir, larangan yang pertama yang mereka dakwahkan kepada umat manusia adalah kesyirikan. Apabila ada seorang yang mencuri, berzina, minum khamar, membunuh dan kejahatan-kejahatan lainnya, maka tidak akan bisa menyamai dosa syirik. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia hanya untuk mengesahkannya, untuk mengibadahinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan ini, ya, untuk tujuan ini,
Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, tidak membiarkan kita begitu saja. Karena ikhwati fiddin, kalau kita artikan sesuai dengan apa yang kita pahami sendiri tanpa ada tuntunan, bisa saja seorang akan memahami bahwasanya kita harus ibadah terus selama 24 jam. Tentunya ini suatu perkara yang nggak mungkin dilakukan manusia. Tidak mungkin. Kalau dia seorang yang muslim, bisa saja dia akan mengartikan bahwasanya dia harus di masjid terus selama 24 jam. Karena Allah ciptakan dia untuk ibadah. Mungkin dia memahami dia hanya aktivitas sehari-harinya, sholat, kemudian zikir, baca Quran, puasa, tahajud, mungkin begitu saja. Karena apa? Karena Allah menciptakan dia untuk itu. Oleh karena itu ikhwati fiddin, Allah tak membiarkan kita begitu saja, agar kita tidak salah dalam melaksanakan tugas kita sebagai manusia, tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkanlah agama Islam supaya kita tidak bingung, ikhwatiddin, supaya kita tidak salah dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Diturunkanlah Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan menurunkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Kemudian diutus juga sebagai pentafsirnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Quran saja yang diturunkan tanpa ada Rasulnya, orang akan salah dalam memahami Al-Quran dan tidak akan bisa mereka melaksanakan agama Islam. Karena dalam Al-Quran banyak hal yang tidak disebutkan secara rinci. Allah menyebutkan aqimus sholat, tegakkan sholat. Gimana menegakkan sholat? Bagaimana kaifiatnya? Kapan dilaksanakan? Di mana tempatnya? Berapa jumlahnya? Apa jenisnya? Dari mana datangnya? Dia kita dapati dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqimus shalah wa atuz zakat. Bayarkan zakat. Kepada siapa dibayarkan? Siapa yang harus membayarkan? Berapa? Apa yang harus dibayarkan? Berapa banyak yang harus dibayarkan? Siapa yang wajib untuk membayarnya? Dan seterusnya. Itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Itu disebutkan secara rinci dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah, tanpa Islam nggak bisa, tanpa syariat Islam tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang mencoba-coba buat agama sendiri, pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada, diakui, yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Dan subhanallah, Islam itu agama yang memberi perincian yang luar biasa. Tidak ada disebutkan dalam agama yang lain. Aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu dirinci, disebutkan tuntunannya melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, nggak bisa ikhwatiddin. Makanya Salman Al-Farsi ketika kedatangan seorang Yahudi, orang Yahudi ini mengatakan, teman kalian itu mengajarkan semuanya ya? Kata Salman Al-Farsi, ya betul. Maksudnya teman kalian itu adalah Rasulullah. Iya semua. Hattal khira, sampai-sampai bagaimana adab kita masuk WC pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah hikmahnya, seorang Rasul itu dari kalangan manusia. Kalaupun ada orang-orang terdahulu, mereka mengatakan, kenapa dari manusia yang diutus? Kenapa nggak dari malaikat? Supaya jelas,
Karena kan malaikat tuh punya keistimewaan, seperti dia bisa terbang, punya sayap, bisa berubah bentuk. Kenapa nggak malaikat saja? Supaya manusia bisa lebih percaya. Demikian ikhwatiddin. Kan malaikat punya keistimewaan, dia nggak makan-makan, dia nggak perlu istri, nggak perlu anak. Kalau dia mau sholat terus tak bangkit-bangkit. Permasalahannya kalau seandainya Rasul itu dari malaikat, siapa dari antara kita yang sanggup untuk mencontohnya? Gak akan ada yang bisa. Makanya orang dahulu, karena mereka sebenarnya tidak ingin untuk beriman, mereka ngelesnya bagaimana? Mali hadar Rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul macam apa? Masa Rasul itu mereka makan dan mereka juga jualan di pasar? Jadi maunya mereka itu, Rasul itu seperti kiai-kiai yang punya kesaktian. Kalau makan, ting, lontong. Kalau mau pergi-pergi, ting, pergi ke Jember, ting, Surabaya, ting, Belang Pidi. Gak perlu pakai cari-cari pesawat promo. Gimana kita mencontohnya? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah itu Rasul. Ketika berperang, Rasulullah pakai baju besi, ya, supaya apa? Kita bisa menirunya. Coba seandainya Rasulullah itu bukan manusia, dia disuruh perang, gimana? Ya tinggal gini aja, tercampar semua satu pasukan. Gak perlu perang, gak perlu naik kuda, gini aja, terbang. Terus gimana kita menirunya? Gak bisa dong, ya gak bisa. Apa semua kita bisa terbang? Demikian. Saya nggak bisa bayangkan itu kalau ada amalan orang bisa terbang. Bus tutup, angkot tutup, pabrik mobil tutup. Itu berapa pengangguran? Cukup dengan baca subhanallah 3 kali, ting, Medan. Demikian ikhwatiddin. Alhamdulillah, Rasul itu tidak seperti para wali-wali yang katanya identik dengan kesaktian, bisa ngilang, bisa jalan di atas air. Bayangkan ikhwatiddin, kalau seandainya ada ilmu yang bisa jalan di atas air, itu dari Islam, sunnah hukumnya mempelajari ilmu yang bisa jalan di atas air. Tukang-tukang buat sampan bangkrut. Kenapa? Nelayan udah lari aja dari pinggirnya, bawa jala dari lari. Kenapa bisa jalan di atas air? Itu ikhwatiddin, kan nggak normal berarti seperti ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam kondisi yang normal. Walaupun sebenarnya beliau bisa saja berdoa kepada Allah, ya Allah bawakan aku ke sana, kan bisa saja. Tapi Rasulullah nggak ngajarkan itu ikhwatiddin. Ya, Rasulullah tidak ajarkan itu. Beliau berperang dengan baju perang. Beliau berperang dengan pedang. Beliau berperang dengan membawa kuda. Itulah Rasulullah, seperti manusia normal yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, diutusnya Rasul dari kalangan manusia ini merupakan rahmat bagi kita. Ya, rahmat bagi kita. Sehingga kita memiliki syariat yang mudah untuk dilaksanakan, yang mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya perhatikan syariat Islam dari mulai A sampai Z, tidak ada satupun syariat yang tidak bisa kita lakukan, apapun dia. Dari mulai macam-macam sholatnya, macam-macam zikirnya, macam-macam ibadahnya, semuanya bisa kita lakukan dan kita mampu melakukannya. Tidak ada satupun yang nggak sanggup kita lakukan. Ada Ustadz, apa itu? Poligami. Bukan nggak sanggup, nggak tega, lain. Ya, beda antara nggak sanggup dengan nggak tega. Gimana Pak?
Gimana Pak Lubis? Cocok kan? Tuh, Pak Lubis anggu-anggu dia. Demikian ikhwatiddin. Bukan masalah nggak sanggup, nggak tega. Kalau seandainya mendapatkan restu dari istri pertama, gimana Ustadz? Ya belum tentu juga. Ya karena cinta kali kita dengan istri pertama. Demikian ikhwatiddin. Artinya ini ada solusi bagi manusia-manusia, bagi laki-laki yang memang dia itu mau tidak mau harus menikah dua. Mungkin dikarenakan dengan istri pertama belum ada anak, atau mungkin istri pertamanya sakit-sakit. Demikian ikhwatiddin. Itulah solusi namanya. Ya, itu namanya solusi. Dan itu hanya ada dalam syariat Islam. Agama lain mana ada? Gak boleh kawin kata mereka. Tapi zinanya banyak. Begitu. Tak boleh istri lebih daripada satu. Selirnya banyak. Islam tidak demikian ikhwatiddin. Islam, kalau kamu berani menikah istri kedua diberikan hak yang sama seperti istri pertama. Jangan kamu sembunyi-sembunyikan. Kamu punya nikah lagi, bilang jangan ya, rahasia. Kenapa kamu rahasiakan? Demikian ikhwatiddin, jangan dirahasiakan. Dia punya hak, dan kita juga punya tanggung jawab terhadap dia. Begitulah ikhwatiddin. Kan luar biasa Islam itu. Hanya ada dalam agama Islam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, itu luar biasa nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih besar kepada manusia melainkan nikmat Islam dan nikmat iman kepada manusia. Karena itu merupakan petunjuk bagi kita ikhwatiddin. Karena kalau kita melaksanakan syariat Islam, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Di dunia pun sudah dapat damai. Di dunia saja kita sudah mendapatkan kedamaian dari pelaksanaan agama Islam secara benar ya. Kalau nggak benar pasti akan buat rusuh. Itu ikhwatiddin. Itu belum lagi akhirat. Itulah agama Islam. Makanya Allah mengatakan terhadap Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutusmu kecuali hanya untuk rahmat bagi seluruh alam. Alam ini bukan hanya manusia. Alam ini ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau sudah Islam ditegakkan di atas bumi ini, maka semua akan melaksanakan rahmatnya. Diri kita pribadi merasakan rahmatnya, keluarga kita merasakan rahmatnya, apalagi masyarakat kita merasakan rahmatnya, hewan-hewan yang ada sekeliling kita itu juga merasakan rahmatnya. Itu ikhwatiddin. Bagi diri kita rahmatnya bagaimana? Kita tidak boleh berlebihan. Kalau ada berlebihan melaksanakan agama Islam di luar daripada koridor, itu pasti berbahaya untuk diri kita. Pasti berbahaya. Pasti berbahaya untuk keluarga kita. Saya berikan contoh. Ketika Rasulullah SAW mencium Hasan, dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ketika dia melihat Rasulullah mencium anak-anak, Rasulullah apa kata Aqra' bin Habis? Ya Rasulullah, inna li 10 aulad. Aku punya 10 anak. Lam uqabbil minhum ahadan. Tak pernah aku cium seorang pun di antara mereka. Tidak ada satu pun di antara mereka yang pernah aku cium. Bayangkan, karena bagi mereka orang-orang Arab Badui ini, mereka menganggap kalau mencium anak itu hilang wibawa kita sebagai orang tua. Itu dia. Jadi anak tuh bagaimana? Tuh, makan. Modelnya begitu. Tidak boleh dicium-cium. Kalau dicium, hilang wibawa orang tua. Itu anggapan orang Arab Badui. Rasulullah mengatakan, "Man la yarham la yurham." Yang enggak menyayangi tak akan disayangi. Anak kecil, kalau kita cium, dia tahu bahwasanya dia disayangi. Ya kalau emaknya kita cium, dia tahu disayangi, udah paham lah, udah wajar lah. Emak-emak pula. Ya. Tapi kalau anak kecil, mungkin dia belum tahu apa-apa, belum merasa apa-apa, dicium dia tahu. Kalau sering dicium dia tahu.
Orang menyayangi dia, yang mencium itu menyayangi dia. Begitu. Nggak ada terpikir di hatinya, ini bapak ini modus ini. Nggak ada. Nggak ada. Dia ikhlas merasakan rasa kasih sayang itu. Tapi kalau ada anak muda cium anak gadis, itu baru modus. Nggak boleh. Itulah ikhwafiddin. Rasulullah katakan, "Man la yarham la yurham." Yang tidak menyayangi takkan disayangi. Oleh karena itu, ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, Allah turunkan Islam ini supaya kita tidak salah kaprah dalam bersikap di atas bumi Allah ini. Ini bumi milik Allah. Aturannya harusnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau sejahtera, kalau Anda mau damai, duduk di atas bumi milik Allah ini, pakai aturannya Allah. Jangan pakai aturan orang-orang kafir. Tapi itulah seringnya kita memakai aturan Allah itu yang kita suka-suka saja. Yang cocok dengan selera bolehlah, yang enggak ya sudahlah. Begitulah seringnya ikhwatifiddin. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan Islam itu rahmat untuk seluruh alam, semua merasakannya. Pada zaman Rasulullah itu, masya Allah, semua merasakan damainya Islam. Ya. Bahkan ikhwatifiddin, daerah-daerah kafir yang sudah ditaklukkan oleh Islam, mereka yang lebih nyaman, orang-orang kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam lebih nyaman ketimbang di bawah kepemimpinan orang kafir. Karena umumnya kalau sudah orang kafir yang berkuasa, mereka itu zalim, mereka melakukan kezaliman. Beda dengan Islam. Ya, Islam itu melindungi walaupun dia orang kafir sekalipun. Rasulullah katakan, "Man qatala dhimmiyan lam yarih rihatal jannah, wa man qatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Demikian juga yang membunuh orang kafir yang sudah punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Agama mana yang seperti ini? Ya. Islam nggak menyuruh membunuh orang kafir. Siapa bilang? Orang kafir yang dibunuh adalah orang kafir yang memerangi Islam, kufrul harbi. Orang kafir yang membunuh Islam baru diperangi. Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Tak mengapa Allah tak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Karena Allah suka dengan orang-orang yang adil. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Itulah Islam. Ya, itu muamalah kita dengan sesama diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas kita itu menjadi membawa rahmat. Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur setiap lini kehidupan kita. Pakaian kita pun diatur. Pakaian laki-laki diatur, pakaian perempuan diatur. Ustaz, apa pakai gamis? Siapa bilang harus pakai gamis? Saya pakai, Ustaz kok pakai gamis? Ini memang dibontotkan istri tadi di rumah, gimana? Ya saya pakailah. Begitu. Pakaian bapak ini boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Asalkan tidak menjadi pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh itu pakaian menjadi pusat perhatian. Misalnya bapak pakai pakaian ada rumbai-rumbainya di sini, gitu kan? Seperti pakaian koboi. Kemudian pakai pakaian koboi, pergi ke masjid, bawa tali. Nah demikian. Nggak boleh. Kenapa? Menjadi pusat perhatian. Ini anggota sirkus dari mana ini? Begitu. Demikian juga seorang wanita diatur dalam Islam. Dan aturan itu pasti akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Itu dia. Kita orang pertama yang merasakan manfaatnya. Seorang akhwat, seorang wanita muslimah disuruh pakai jilbab, ya mereka yang pertama merasakan manfaatnya.
Begitu, Ustadz panas karena mereka nggak terbiasa. Orang biasa bati lanjang nyok, suruh pakai jilbab, aneh lah nyok. Jadi ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum, itulah Islam. Makanya diaturlah. Ini tuh kalian tiru tuh Muhammad. Gimana? Ketika perang ikhwatifiddin, kalau Islam, pasukan Islam memasuki satu tempat dalam berperang, apa kata Rasulullah? Jangan kalian tebangi pohon. Bayangkan. Jangan kalian tebangi pohon, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh orang tua, jangan kalian bunuh orang wanita. Coba orang kafir yang masuk, libas semua kan? Anak-anak, wanita, yang wanita diperkosa, macam-macam. Begitulah kejadiannya. Dan ini nggak bisa kita pungkiri. Itulah Islam. Sampai pohon pun nggak boleh dipotong. Untuk apa guna memotong pohon? Nggak ada gunanya. Begitulah. Ketika Rasulullah SAW pulang dari lawatannya, beliau pergi untuk qada hajat. Sahabat melihat ada seekor burung punya 2 anak, diambil anaknya. Otomatis burung ini kan ngikutin sahabat ini, ya, ngikutin sahabat ini, dia merasa terganggu. Di saat itu Rasulullah datang. Siapa yang mengganggu induk burung ini? Kami Rasulullah. Balikkan anaknya. Kembalikan anaknya ke sarang. Jangan kalian ganggu. Begitu. Ya. Dan ingat, nggak boleh bunuh sembarangan juga. Mentang-mentang baru beli senapang angin dari Medan, bawaannya sih ngokang aja. Udah, ada burung pipit. Rasanya kalau kena mati, wis puas sekali rasanya. Itu nggak boleh. Kalau Anda mau makan silahkan bunuh, bismillah bunuh. Tapi sekedar tembak-tembak aja nggak boleh. Nggak ada burung mangga orang. Apa gunanya? Nggak ada dalam Islam nih kalau diajarkan seperti itu. Kenapa? Perbuatan sia-sia. Silahkan nyawanya dikeluarkan dengan cara dibunuh. Bismillah. Tapi kalau dia mati kena, makan. Tapi kalau hanya sekedar dibuang, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu nyawa loh. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian demikian juga dengan ibadah yang mahdohnya, ya, baik dia berupa sholatnya, berupa puasanya, berupa zikirnya, berupa baca Qur'annya, semuanya itu diatur dalam Islam. Supaya apa? Supaya kaum muslimin nggak bingung, ya, supaya nggak bingung. Kalau tidak, atas dasar perasaan, nanti masing-masing orang akan punya perasaan yang berbeda-beda. Yang satu mau sholat subuh 4 rakaat, yang nanti sholat isyaknya, aduh diskon lah, isak lagi capek. Macam banyak hal ikhwatiddin. Maka diaturlah dalam Islam. Masih ingat kan kisah 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha? Yang satu mengatakan, demi Allah aku akan sholat terus 1 malam tak tidur-tidur. Yang satu mengatakan, demi Allah aku akan puasa terus tak ada buka. Yang satu mengatakan, demi Allah aku tak akan kawin-kawin. Ya rugi dia nggak kawin, nggak akan nikah-nikah. Karena dia mikir, kalau saya nikah, saya harus carikan nafkah untuk istri saya. Otomatis berkuranglah waktu untuk beribadah. Nanti masih istri kalau dapat punya anak gimana? Nanti uang sekolahnya lagi gimana? Makannya lagi gimana? Itu masih 1. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, kapan lagi saya mau ibadah? Kapan lagi saya mau ngaji? Kapan lagi saya mau ngapal Quran? Dia lupa. Ketika dia mencari nafkah, itu juga sebagai ibadah. Lupa dia. Makanya Islam itu luar biasa. Kita tuh nggak disuruh di masjid 24 jam. Nggak disuruh di masjid 24 jam. Kecuali kalau BKM yang tukang bersihkan barbot, iyalah, memang itu tugasnya. Tapi kalau kita nggak disuruh, ikhwatiddin, banyak tugas kita yang lain, ya, banyak tugas kita yang lain.
Kita nggak disuruh baca Quran terus. Siapa bilang? Malah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar, yaitu laki-laki, orang-orang tidak yang dimana transaksi dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari sholat, dari zikir, dari membayar zakat. Bukan mereka tidak transaksi jual beli, silahkan jual beli, tapi jual belinya tidak melalaikan mereka dari sholat, kewajibannya kepada Allah. Dan bukan berarti gara-gara sholat mereka nggak bisa jualan, nggak juga. Gak ada ikhwatiddin. Ketika kita melaksanakan semua syariat Allah, itu tidak akan membuat kita nggak sempat lagi untuk cari nafkah. Enggak. Hanya saja kitanya yang banyak kurang banyak. Itu dia. Kita jualan jam 10 belum buka dasar, ataupun jam 10 sudah banyak uang masuk. Tapi kan kita biasanya ini tutupnya jam 11. Cobalah jam 12, mana tahu. Tuh. Jam 12 sudah banyak masuk, seharusnya pulang ini. Tapi nantilah sholat dulu. Nanti tutup jam 3 aja, mumpung rame. Mana tahu. Kan gitu-gitu sekarang. Padahal ba'da zuhur ada pengajian. Jualan aja lah. Mana tahu, ini udah cukup sebenarnya ini. Yang dapat ini sudah 3 hari cukup, tapi karena mana taunya itu, mana tahu. Kadang-kadang sudah malam juga, mana tahu. Akhirnya gara-gara dunia yang kita cari, semua terlalaikan. Padahal apa yang Allah berikan sudah cukup sebenarnya. Gara-gara mana tahu tadi itu. Itulah ikhwatiddin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, di mana satu, Islam itu agama yang sanggup dilakukan oleh semua manusia. Nggak ada satupun syariat Islam yang nggak cocok dengan fitrah kita. Semuanya sanggup kita lakukan. Kitanya yang malas, itu aja sebenarnya. Kitanya yang perasaan tidak sempat. Kitanya yang merasa waktu kita nggak cukup 24 jam. Padahal Rasulullah SAW cukup, bagi beliau waktu 24 jam. Padahal beliau apa? Nabi, juru dakwah, muftinya lah kita katakan. Beliau juga presidennya, beliau juga panglima perang. Dan begitu pun masih sempat beliau bantu keluarganya untuk masak, bantu urusan rumah tangga. Coba bayangkan ikhwatiddin. Kok bisa ya? Berkah memang, Masya Allah. Berkah ikhwatiddin. Waktunya itu berkah. Makanya kalau kita kerja sedikit, wah sudah jam 10. Sementara kita merasa, baru apa yang saya lakukan? Ini jangan-jangan waktu yang nggak berkah. Iya kan? Bangun pagi, kicik-kicik, sudah jam 11. Saya apa? Zikir pagi sore enggak? Baca Quran enggak? Kok tiba-tiba sudah jam 11 saja? Jualan pun masih berapa ya untungnya? Rasulullah kok bisa seperti itu? Sampai bisa membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Kan berkah ikhwatiddin. Keberkahan itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit waktu, tapi sudah banyak yang kita lakukan. Rasulullah itu berapa jabatannya? Kita suami, satu lagi istrinya Rasulullah 9. Ini istri kita 1, sibuknya luar biasa. 1 kete lagi. Bukan kadang-kadang mana istrinya? Kete, sekete makanya. Demikian. Tapi menyibukkan luar biasa. Ini saya khawatir nggak berkah waktunya. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi itulah Islam. Rasulullah sebagai modelnya. Silahkan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, diturunkanlah Islam supaya kita bisa mengaplikasikan
kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu selesai? Enggak. Allah beri kita amanah-amanah. Ya. Allah beri kita amanah. Amanah badan. Ini merupakan amanah. Allah beri kita amanah istri. Allah beri kita amanah anak-anak. Mereka yang bisa melaksanakan amanahnya berarti akan mendapat pahala khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun ceritanya, kita harus laksanakan syariat Allah. Allah tidak melarang kita untuk menikah. Silahkan pilih pasangan hidup Anda yang Anda cintai. Pilih salah satu, seorang gadis maupun janda yang sudah menjadi buah jantung sibiran tulang Anda. Silahkan, tidak masalah. Tapi ingat jalurnya, caranya. Jangan sembarangan. Ya, asik chattingan aja bawaannya. Kalau nelpon dengan istri 10 menit udah bosan. Telepon dengan janda 2,5 jam masih kurang. Ada aja bahannya. Dari judul ke judul ada aja bahannya, gak selesai-selesai. Dia gak takut dengan teleponnya. Kenapa? Karena TM. Begitu, unlimited. Kenapa bisa seperti itu? Itulah udah masuk setannya, Kafiddin. Masuk setannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalur. Nih jalurnya nih. Allah katakan la taqrabuz zina, jangan kayak dekat zina. Dekat-dekat juga jangan. Kenapa? Karena akan merusak, habis waktu. Jadi kalau ada ibu-ibu punya suami, dia dapat telepon, kemudian dia mojok, cakap-cakap sendiri, kemudian tawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri, coba tanya, bang itu dari siapa? Begitu. Ya, itu dari siapa bang? Oh dari Wanto. Coba tanya, jangan Wanti itu. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi itulah dia agama Islam kita. Ingat, ikhwatifiddin, kita tidak akan bisa mengetahui ini semua kecuali dengan cara menuntut ilmu. Gimana kita tahu cara Rasulullah berkeluarga? Gimana kita tahu cara makannya Rasulullah? Selain kita menuntut ilmu. Gimana cara kita berakidah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kecuali dengan cara menuntut ilmu. Kalau tidak, ikhwatifiddin, banyak sekali akidah-akidah yang ada di kalangan kaum muslimin ini. Banyak sekali. Ya. Cara zikirnya pun berbagai macam cara. Kenapa terjadi seperti itu? Karena salah dalam memahami Islam itu sendiri. Makanya kembali bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Yang ada tuntunannya laksanakan. Yang tidak, sementara jangan lakukan dulu. Itu dia. Yang ada tuntunannya laksanakan, yang belum ada sudah kita tawakuf dulu, berhenti dulu. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang kita katakan tadi, di samping itu Allah beri kita amanah dan tugas-tugas. Allah menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu, untuk memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat buruk atas apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, dan akan beri ganjaran kepada orang yang sudah berbuat baik dengan ganjaran yang baik pula. Jadi semua kita ini akan mendapatkan ganjaran seluruhnya, akan mendapatkan balasan nanti di hari akhirat bagi yang melaksanakan ketentuan Allah tersebut. Itu dia. Bagi yang menjadi seorang hamba yang benar-benar sejati, yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menikah itu ibadah. Kita punya anak, mendidik anak itu juga sebagai ibadah. Kita punya kita punya karyawan, sikap kita terhadap karyawan itu juga sebagai ibadah. Dan ingat, itu akan dipertanggungjawabkan seluruhnya di hadapan Allah.
Kita punya tetangga, ingat Al-Quran mengatur bagaimana sikap kita dengan tetangga. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya orang tua, ingat Allah mengatur bagaimana kita dengan orang tua. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu semua ada aturannya. Bukan gak ada aturannya. Udah, ini aturannya kata Allah. Yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan, nanti di akhirat akan dia lihat. Apalagi Khofiddin, terhadap orang yang lebih kecil, lebih muda usianya, ada aturannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang yang lebih tua, walaupun bukan orang tua kita, ada tuntunannya. Itu semua ternyata ada. Ya, ini dia. Dah, yang menjalankan berarti dia sedang berbuat baik. Yang mengabaikan berarti dia sedang berbuat buruk. Ingat, ganjaran kebaikan adalah kebaikan, ganjaran keburukan adalah perbuatan keburukan, ganjaran adalah pasti sebuah keburukan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai atas apa yang dia pimpin. Itu belum lagi organisasi ya. Ketua BKM. Udah, tanggung jawabnya apa? Kalau dengan orang bisa saja dia bohong-bohongin, tapi di hadapan Allah, dah. Kita sebagai kepala rumah tangga plus sebagai ustadz, ada yang dia sebagai kepala rumah tangga plus sebagai seorang dokter. Gimana? Ada seorang ibu dokter perempuan, dia bertanya, waktu itu saya membahas masalah aurat, ibu-ibu, lengan ke bawah ini aurat, ya, ini aurat, makanya jangan dibiarkan terbuka. Kadang-kadang kan mak-mak ini dia pakai jilbab, bajunya panjang, tapi ujung tangannya lebar. Ketika dia melambaikan tangan menegur kawannya, alah, jatuh gini. Dia lupa ini aurat. Ada lebih parah lagi, pakai jilbab panjang, dalam pakai kaos. Namanya di rumah, pas mau menjemur. Nah, ketika menjemur, ketiak-ketiaknya pun nampak. Nampak kan? Khofiddin, kelihatan jadinya. Makanya hati-hati. Itulah dia. Ya, jadi dalam masalah ini Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, dia bertanya, Ustadz, saya kan ini sebagai salah seorang spesialis yang dia bisa mengoperasi apa begitu. Jadi Ustadz, saya harus buka ini tangan saya, harus buka tangan saya, dan selalu saya cuci. Udah, karyawan-karyawan saya, asisten saya kan laki-laki Ustadz, itu gimana? Nggak boleh, ini tangan habis ini nggak boleh. Kan nanti mungkin kalau habis ini, di sini mungkin ada nggak steril segala macam. Gimana Ustadz jadinya? Boleh nggak saya buka? Karena ini masalahnya perlu untuk persiapan operasi. Saya jawab, aurat harus ditutup. Tapi Ustadz begini-gini, aurat harus ditutup. Tapi Ustadz gini-gini, ibu jangan minta dispensasi dari saya, minta pada Allah. Iya, nanti kalau seandainya Allah tanya, kenapa kau buka tuh lenganmu? Nah, jawablah, semoga terima. Kalau terima, rasakan. Begitu. Jadi nggak bisa minta dispensasi dari saya. Ini kan sama seperti ini sebenarnya Khofiddin. Ada yang masih pegawai bank, riba. Tapi Ustadz, kalau saya keluar, anak saya perlu makan, istri saya perlu makan, kambing saya perlu makan, ibu saya perlu makan. Itu gimana makanannya? Haram. Mau bilang apa lagi? Tapi Ustadz, haram. Kalau mau minta dispensasi, nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga bisa diterima. Ya Allah kan tahu uzur kita. Demikian Khofiddin. Jadi ada juga sih orang-orang yang memang sengaja pindah-pindah minta mufti. Ini Ustadz ini gimana? Nggak boleh, cari yang lain lah. Ustadz gimana? Nggak boleh. Pindah lagi. Ustadz mah boleh. Oh, kata Ustadz itu boleh. Cari-cari.
Ya ente akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu khafidin. Itu semua akan dipertanggungjawabkan, jangan dikira tidak. Makanya Allah mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Kalian kira kami ciptakan kalian itu begitu saja? Lantas kan nggak akan dikembalikan kepadaku? Nggak selesai manusia itu sampai mati. Nggak selesai. Masih ada lagi episode berikutnya yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kambing, sapi, iya betul, selesai. Mati dia, kita makan dia, selesai urusan dia. Karena memang Allah ciptakan dia untuk kita. Allah ciptakan kambing untuk kita, sapi untuk kita. Demikian ikhwatiddin. Babi? Gimana? Hah? Allah ciptakan babi bukan untuk dimakan manusia, dimakan hewan-hewan yang lain, harimau. Jadi bukan antum yang makannya. Ya kalau ada yang makan babi dari kalangan manusia, ini merebut seharusnya punyanya harimau itu. Kalau harimau kan nggak ada yang hal haram bagi dia. Dia hanya ada mau dan tidak mau. Ya kan nggak pernah harimau mau makan asam padeh. Kan nggak ada. Tapi manusia lebih ganas dibandingkan harimau. Ada yang nanya, "Ustadz, kalau makan ikan hiu boleh nggak?" Ya boleh. Tapi kan dia banyak memangsa manusia. Lebih banyak mana ikan hiu makan manusia atau manusia makan ikan hiu? Jadi khatibidin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ya Allah akan mintakan pertanggungjawabannya di hadapannya nanti. Ya, karena Allah sudah ciptakan kita, Allah turunkan aturan, udah, nanti di hari akhirat akan ada mana orang yang melaksanakan aturan dan mana yang tidak, mana yang melaksanakan amanah, mana yang tidak. Jam Isya jam berapa? Udah, demikian nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Pada kajian berikut ini kita akan bahas apa saja yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Tadi telah kita singgung bahwasanya Allah mengatakan afi hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan begitu saja dan kalian nanti tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Artinya semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah kita lakukan semasa kita di dunia. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap jabatan yang kita emban semasa di dunia. Seperti yang telah saya singgung tadi, jabatan kita sebagai seorang ayah, jabatan kita sebagai seorang suami, jabatan kita sebagai seorang anak, jabatan kita sebagai seorang orang tua, jabatan kita sebagai seorang tetangga, jabatan kita sebagai salah satu anggota masyarakat di tengah satu bangsa yang besar seperti Indonesia, apalagi jabatan kita di tengah-tengah masyarakat, mungkin dia sebagai camat atau gubernur atau lurah, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khatibiddin azani Allah wa iyyakum, apa saja yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Yang pertama yaitu masalah
semua nikmat. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah menyebutkan la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian pasti akan ditanya setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Setiap nikmat, apapun nikmatnya. La tus'alunna, jangan dipanjangkan. La tus'alunna, jadi salah artinya. Kalau la tus'alunna, kalian tidak akan ditanya. Kalau la tus'alunna, kalian pasti akan ditanya. Anin na'im, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Secara rinci Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baik melalui Quran maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara rinci Allah menyebutkan ditanya tentang masalah umur. Masing-masing kita ini punya umur loh. Dan tidak sama usia kita. Ada yang diberi Allah jatah usia 50, ada yang 60, ada yang sampai 70, ada yang sampai 80. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Usia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana dalam sebuah hadis yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan sebuah nikmat, yaitu ilmu. Kita sudah dapat ilmu. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah berupa agama Islam yang ditebarkan ke tengah-tengah manusia. Yang mendapatkannya, yang mendengarnya, yang sampai kepada dia, itulah ilmu. Dan ingat ikhwatiddin, syariat Islam itu ilmu penerapan, tidak ilmu untuk dihafal-hafal. Seperti yang biasa kita pelajari waktu SD, ilmu yang untuk dihafal-hafal, apa itu, seperti nama-nama menteri. Kan dulu begitu. Sekarang nggak bisa lagi dihafal, karena setiap 2 tahun reshuffle. Kalau dulu kan ada nama-nama menteri. Ya, kadang-kadang satu menteri ini bisa 10 tahun dia nggak copot-copot. Akhirnya masuklah ujian nama-nama menteri, meleleh. Apa kita ngapalin menteri-menteri? Penerapannya apa? Untuk apa bagi kita tahunya? Sekarang kita mengetahui menteri olahraga, fungsinya apa untuk kita? Dapat bola gratis pun enggak? Ya kan? Itu namanya ilmu, ya sekedar tahu saja, sekedar wawasan. Siapa Presiden Amerika Serikat? Jawabannya siapa? Masa nggak tahu sih? Hah? Donald Trump. Tahu kita kan? Terus fungsinya apa kita tahu? Naik gaji kita kalau kita tahu. Hah? Nggak tahu kan? Nggak ada fungsinya. Kita tahu Presiden Amerika si Donald itu, Donald apa? Donald Trump, ya. Kita kita tahu siapa Presiden Amerika, nggak ada untungnya. Kita tak tahu siapa Presiden Amerika, juga tak ada ruginya. Begitu ikhwatiddin. Jadi beda dengan agama Islam. Agama Islam itu ilmu penerapan. Yang diajarkan harus terapkan, tidak hanya sekedar jadi sekedar wawasan saja. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Coba sebutkan satu syariat saja. Satu pun tidak ada, sekedar ilmu pengetahuan. Ada penerapan di sana, ikhwatiddin. Ya. Makanya nanti ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, la yazalu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki kita nanti di hari kiamat gak akan melangkah sampai ditanya dulu akan 4 perkara. Yang pertama yaitu an umrihi fima afna. Akan ditanya tentang usianya. Allah tanya nanti, berapa usiamu? 73 tahun ya Allah. Itu ngapain saja kau 73 tahun?
Ditanya nanti, apa sekedar leha-leha atau sekedar hura-hura atau sekedar hanya menuntut dunia? Yang si petani sibuk dari mulai remaja sampai tua, nyangkul aja, gak pernah ada keinginan belajar, tidak ada pernah keinginan untuk meningkatkan ilmu dalam Islamnya, tidak pernah juga keinginan untuk meningkatkan ibadahnya. Yang penting nyangkul. Yang nelayan pokoknya dipikirkannya di ma bekawa nelayan ha, di ma lawak ha. Yang pedagang yang dipikirkan besok apa ya, gimana caranya supaya pelanggan banyak, gimana, itu aja yang dipikirkan. Tak pernah terfikir dari dia gimana cara mempelajari Islam. Makanya berapa banyak kaum muslimin tak peduli dengan agamanya sendiri. Banyak sekali kafirin. Banyak kaum muslimin tak peduli dengan agamanya sendiri. Padahal kalau dia belajar dan dia terapkan yang bermanfaat ataupun yang beruntung, dia sendiri. Allah turunkan agama ini untuk keberuntungan kita, bukan keberuntungan Allah dan bukan untuk keberuntungan orang lain. Yang pertama yang untung untuk kita. Kita bersedekah kepada orang, kepada masjid misalnya 6 juta, yang pertama untung bukan masjid, kita yang pertama untung. Makanya kafirin, Islam itu ilmu penerapan. Berapa usiamu? 40 tahun ya Allah. Ngapain aja kau selama 40 tahun? Sejak kamu balik tuh ngapain aja? Apa saja yang kamu lakukan? Kan berapa banyak kaum muslimin itu sibuk dengan dunianya, Masya Allah. Yang pedagang sibuk dengan dagangnya, sampai sholatnya tinggal, kaya pun tidak, gak kaya-kaya juga dia. Begitu kafirin. Kan prinsip orang Minang ini kalau bisa buka pagi-pagi, tutup malam-malam, kan begitu, ya kan? Jangan sampai buka kedai itu siang, jauh rezeki patok ayam katanya. Bukanya orang lagi sholat subuh buka kedai dia. Bayangkan tuh, orang mau sholat isya baru tutup dia. Bayangkan, gak kaya-kaya. Kalaupun kaya sikit. Begitu ikhwatiddin. Terus gimana? Tanya itu nanti usianya, ngapain aja. Coba kalau kita hitung-hitung usia kita yang dalam satu hari, sholat subuh berapa menit? Ada 30 menit. Pengkorlah kalau kita sholat subuh 30 menit, langsung besok gak datang lagi jamaahnya. Paling 10 menit, paling lama 15 menit. 15 menit udah cukup lama itu. 10 menit 10 menit Zuhur 10, ya kan? Karena biasanya zuhur itu lebih cepat. Kenapa? Sholatnya sir. Kalau sholat jahar, imam itu lebih cenderung pada bacanya agak panjang. Itu dia. Apalagi kalau imamnya jomblo, yang belakang anak gadis, tambah lama bacaannya. Udah 10 menit, 20 menit dah. Asar 20 menit, 30 menit. Maghrib 10 menit. Udah berapa? 40 menit. Isya 50 menit. Oke lah, tambah dengan qobliyah-qobliyahnya 1 jam. Tambah zikir-zikirnya. Paling banyak tambah Quran segala macam, oke lah 2 jam. Itu udah pakai baca Quran loh. Padahal baca Quran setengah halaman udah pedih mata. Buka WhatsApp 3 jam setengah masih melotot ini. Begitu 2 jam. Bayangkan ikhwatiddin. Kita lapangkan waktu kita untuk Allah itu hanya 2 jam, itu paling lama. Paling lama 2 jam dari 24 jam. Tidur berapa jam? 6 jam. Oke lah 6 jam. Berarti sisanya berapa jam? 8 jam. 24 kurang 8 berapa? Hah? Berapa sisa? Masa aku gak tahu sih? 24 dikurang 8. Hah? 16. 16 jam menang tuh ngapain? Dengar ceramah lah Ustaz. Ngeles. Padahal sebulan sekali.
Ikhwatiddin, cobalah kita bayangkan. Itu pun kepinginnya apa? Kepingin surga Firdaus. Kalau infak itu kalau tutup dari 2000 itu. Begitu fenomena begitu, dan itu bisa kita rasakan untuk pribadi kita. Tapi entah kenapa, masya Allah, ya memang setan ini. Kalau untuk dunia kita bisa betah, tapi kalau untuk akhirat, masya Allah, nggak betah. Ini seandainya acara kita ini acara konser dangdut, ya, dari baris pada maghrib selesai jam 9, udah protes orang, kok cepat kali, begitu kan? Tapi coba ngaji sampai jam 9, kok lama kali, gitu. Itu dia. Nampak? Kalau kita lihat antum duduk di sini, nampak? Dia kalau sudah mulai di atas 45 menit, goyang dia kepalanya. Itu tanda-tanda nggak betah. Memang begitu. Iya, itulah dia. Dan itu buktinya, ikhwatiddin. Coba kalau kita duduk di warung, cukup 45 menit, 1 jam, masya Allah, nggak cukup. Beli kopi 1, tambah kopi, tambah gula, tambah air, tambah kopi, tambah gula, tambah air. Bangkrut tuh yang punya warung. Begitu kalau bisa betah. Dan masya Allah, ada saja judul yang dibahas, begitulah, ya. Padahal kalau dia duduk dengan keluarganya, duduk dengan istrinya, ngobrol, ya, berapa pahalanya? Rasulullah SAW sebelum tidur beliau ngobrol dengan istrinya, ya. Kita enggak, sebelum tidur ngobrol di warung. Entah kenapa rumah tuh gak bisa buat kita betah. Begitu pulang kerja dengan istri, bawahnya suntuk aja. Begitu, ikhwatiddin. Lebih betah kita duduk dengan kawan-kawan. Masya Allah, ya, apa masalahnya keluarga kaum muslimin ini? Lebih betah duduk di warung ketimbang di rumah. Apa masalahnya? Padahal kan seorang muslim seharusnya baiti jannati, surga, rumahku adalah surgaku. Coba, kira-kira siapa yang nggak betah duduk di surganya? Betahlah. Demikian, ibu-ibu juga jangan begitu kali kalau dengan suaminya, jangan merepet aja bawaannya. Akhirnya rumah keduanya warung. Itu deh, lebih suka dia makan di warung nih, makan di rumah. Jadi ibu-ibu juga harus mendukung para suami seperti ini. Pertama yaitu tadi ditanya akan usianya. Kemudian apalagi, ikhwatiddin? Wa an ilmihi ma amila bihi, akan ditanya ilmunya itu berapa banyak yang telah dia amalkan. Luar biasa kan, ikhwatiddin? Ilmu itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang lebih agung ketimbang harta. Tapi permasalahannya, ilmu ini seberapa banyak yang sudah kita amalkan. Banyak ilmu kita tapi nggak ada kita amalkan. Oh, ingat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Harta dari mana dia dapat, kemana dia infakkan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa an jismihi fi ma ablah, tentang jasadnya nih, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kepala, badan, semua itu kemana dia gunakan, untuk apa dia gunakan. Allah beri dia jasad yang oke, bodybuilder misalnya, ya, lengannya bengkak, lengan kiri bengkak, dadanya busung, perutnya 3 lapis, 6 pack. Awak lapis juga tapi cuma 1, gitu aja, cuma 1 aja lapisnya. Ini 6, nggak tanggung. Allah beri nikmat 6 lapis. Tuh, apakah hanya sekedar supaya kalau dia jalan, Pak, berapa 1 Pak? Apakah hanya sekedar anggar-anggar begitu? Atau untuk apa dia gunakan kesehatannya? Oleh karena itu, ikhwatiddin, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi rinciannya, yaitu al-hawas, panca indera, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal Isra ayat 36, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad,
fikiran, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nikmata kemana kita lihat? Apakah untuk melihat hal-hal yang diharamkan ataukah untuk hal yang dihalalkan? Lebih enak matanya melihat istri orang ketimbang istri sendiri. Padahal ketika dia menikmati melihat istrinya, dia akan berpahala. Sejuk dia melihat istrinya, Insya Allah. Makanya ibu-ibu mandi, jangan sering nggak mandi, supaya sejuk dilihat oleh para suami. Begitu. Dandan kalau di rumah, ini kalau mau pergi walimah baru, Masya Allah, bedak 3 lapis, alas bedak, bebedak, dikipas-kipas dulu sampai beku. Sudah, baru lepas yang kedua, kipas-kipas lagi, 3 lapis. Tapi kalau berhadapan dengan suami, pakai bedak dingin itu aja, tinggalkan mata gini. Gimana suami mau betah? Kalau mau keluar, Masya Allah, lipstick tebal-tebal, jalan tuh begini. Ngapa ini? Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadikan pandangan yang halal itu pandangan yang menyejukkan. Istri juga begitu terhadap antum, kita laki-laki, ya. Jangan kalau sudah pulang ke rumah bawaannya tinggal asamnya, bau. Istri kan nggak berani protes, bang, abang kok bau kali, kan nggak berani dia protes. Paling dia bilang, bang, baru pulang ya bang ya, agak nahan napas gitu, baru pulang ya bang. Rasulullah SAW ketika dia mau masuk rumah, apa yang pertama beliau lakukan? Siwak dulu, supaya apa? Ketika bicara segar. Kalau iklannya itu keluar bunga-bunga melati, keluar bunga-bunga melatinya keluar. Demikian kita pulang-pulang yang dibawakan apa? Bau durian. Bang, makan durian? Ah, enggak, cuman bau duriannya aja dibawa. Begitu. Kan kasihan istri kita, bawakanlah durian agak-agak 5 atau 6 buah. Begitu, yang harga-harga 40.000, senang dia. Begitu, ya kan Bu? Oh enggak kan? Udahlah, berarti nggak suka durian. Begitu, kopi senang. Jadi suami memandang istrinya senang, tenang, istri memandang suami juga seperti itu. Demikian. Berapa banyak keluarga ketika si suami tidak lagi senang dengan istrinya, istrinya tak lagi senang dengan suaminya, yang tertuduh pertama adalah jin. Ini perlu diruqyah Ustaz soal istri saya, dia nggak suka lagi dengan saya. Coba, jin yang tertuduh, padahal dia jinnya. Demikian. Jadi itulah dia, penglihatan, pendengaran. Ini yang dia gunakan pendengaran itu apa sebenarnya? Untuk tilawah, dengar ceramah, atau asik dengar musik, atau dengar ghibah. Itu dia. Yang dia cium, apa yang dia cium? Yang dia cium dengan bibirnya apa? Akan ditanyakan semuanya. Yang diucapkan dari mulutnya apa itu? Semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengeluarkan satu lafaz kecuali di sisi kanan kirinya ada raqib dan atid. Makanya ikhwatiddin, amalan kita nanti di hari akhirat itu memiliki 99 catatan. Satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Itu catatan amalan kita, tak tertinggal satu pun. Itulah dia 99. Gimana bacanya di Covidin? Sejauh mata memandang ada 2 km. Kalau kita memandang ke laut itu sampai ujung berapa kilometer? Mana yang nelayan? Gak ada nelayan. Penggalas semua berarti. Iya, pedagang semua. Ada 2 km, 3 km? Ada ya? Kok diam semua sih? Beri jawaban dong. 3 aja lah ya, 3 ya. Ya udah, nego aja kita 3. Catatannya panjangnya 3 km. Bayangkan, itu 99. Nyatet apa yang kita sebutkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita, Masya Allah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhwatiddin, panca indera akan dicatat, akan dibertanggungjawabkan.
penglihatan, pendengaran, mulut, hidung, semua akan dipertanyakan. Kemudian apalagi ikhwatiddin, akan ditanyakan juga, yaitu semua ibadah yang pernah kita lakukan, perkara-perkara yang kita lakukan seperti sholat. Jadi seluruh ibadah yang pertama yang ditanya oleh Allah SWT adalah masalah sholat. Makanya Rasulullah katakan, inna awwala ma iftaradallahu ala nas dinaus salah wa akhiru ma yabqa as-salah. Dan yang pertama Allah wajibkan para manusia itu dalam agamanya adalah sholat. Jadi kalau kita lihat sepanjang terbentangnya manusia, ibadah yang pertama sekali diwajibkan Allah adalah sholat. Dan yang nanti yang terakhir, ibadah yang tersisa hanya tinggal sholat. Wa awwalu ma yuhasabu bis sholat. Dan yang pertama nanti dihisab oleh Allah juga sholat. Fayaqulullah unzuru fi sholati abdi, perhatikan apa sholat hambaku. Fa in kana tamah kutibal utama, kalau sempurna sholatnya maka dicatat sholatnya sempurna. Wa in kana naqisah, kalau ternyata kurang, yaqulu unzur hal li 'abdin tatawwu, coba perhatikan apakah dia ada melakukan sholat sunnah. Fa in wujida lahu tatawwu tammat al-fardhah min tatawwu, maka kekurangan sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Demikian seterusnya ikhwatiddin. Dalam hadis yang lain, kalau sholatnya sudah sempurna, dianggap sempurna semuanya. Bayangkan. Makanya induk daripada semua ibadah itu sholat. Perhatikan ikhwatiddin, tidak ada para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan satu ibadah selain sholat. Tidak ada para ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan zakat sekali maka dia kafir, tak ada. Barang siapa yang tidak, apalagi yang tidak barang siapa yang tidak haji maka dia kafir, tidak ada. Tapi barang siapa yang tidak sholat atau meninggalkan sholat sekali-sekali, itu masih ada yang mengkafirkan. Makanya dosa meninggalkan sholat lebih besar ketimbang dosa zina, mencuri, apalagi minum khamar. Karena tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan kafir orang yang minum khamar. Dan tak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya yang dia berzina kafir, tidak ada. Tapi banyak para ulama yang mengatakan kafir kalau orang nggak sholat. Kalau tak pernah sholat sama sekali sudah sepakat. Ini maksud kita seorang yang meyakini sholat itu wajib, tapi satu hari dia hanya 4 kali, satu dia tinggalkan. Banyak para ulama yang mengkafirkannya. Mengkafirkan maksudnya murtad, keluar dari Islam. Itulah dia. Sholat, makanya induk, jaga sholat, ya, jaga sholat. Kemudian apalagi nanti akan ditanyakan tentang masalah dima, artinya darah. Berapa banyak darah yang kita sudah tumpahkan, ya, akan ditanyakan itu semua. Kemudian juga akan ditanyakan masalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, istri, anak, apalagi jabatan, atau kita kedudukan kita yang diberi, yang menjadi, yang akan kita pertanggungjawabkan, seperti ketua BKM, wakil BKM, bendahara. Ada nggak dia menyimpang dari aturan, akan ditanyakan nanti, ya. Sebagai apa lagi? Sebagai bendahara panitia majelis taklim ditanya, ketua majelis taklim ditanya, ente apa tujuannya buat majelis taklim? Apa hanya untuk menganggarkan diri? Kami pun majelis taklim, bukan kaleng-kaleng kami. Apakah hanya itu? Akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Ikhwatiddin, sebagai seorang ustadz ditanyakan, apa yang telah anda sampaikan, anda telah laksanakan apa tidak? Ditanya. Ikhwatiddin, kan nggak ditanya. Yang duduk ini nanti ditanya oleh Allah, kamu kemarin ikut taklim, iya, terus ngapain? Melamun rupanya. Habis waktunya 2 jam melamun. Dikira ustadz dia, rupanya tembus sampai sana. Banyak yang dipikirkan rupanya. Tanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ikhwatiddin, akan ditanya juga masalah hak-hak orang lain. Tuh, akan ditanyakan.
Ya, hak istri. Sudahkah kita sepenuhnya telah memberikan hak istri? Ingat, hak istri itu ada yang lahir dan ada yang batin. Dia sudah penuhi hak lahirnya, batinnya bagaimana? Istri itu sama dengan suami. Suami punya syahwat, istri juga punya syahwat. Makanya ikhwatiddin, ketika Umar bin Khattab ketika dia inspeksi ke masyarakatnya, dia berjalan di sebuah rumah, ada ucapan seorang wanita dalam rumah, wahai, seandainya suamiku ada sekarang dekatku, niscaya tempat tidurku ini sudah berbunyi-bunyi. Maksudnya apa itu? Tidak usahlah ditafsirkan, pahamlah kita maksudnya. Jangan dikira, oh mungkin main cak umpang ya Ustaz ya. Enggak ada cak umpang di Arab. Tahu cak umpang tuh? Nggak tahu cak umpang? Oh, di sini berarti termasuk bahasa ilmiah cak umpang itu ya. Kalau antum tidur, kaki ditekuk, anak taruh di kaki, wanita naikkan gini, itu cak umpang namanya. Kaki ditekuk, anak taruh di sini, dinaikkan ke atas. Nah, itu buat bunyi-bunyi tempat tidur juga itu. Tapi bukan itu yang dimaksud si istri. Rasulullah Umar bin Khattab nanya, ini kemana suaminya? Ya Rasulullah, suaminya pergi perang. Sudah berapa lama? Sekian. Sejak itulah ikhwatiddin, Umar bin Khattab merotasi pasukan. Setiap 4 bulan sekali harus pulang. Kenapa? Istri punya hak. Begitu. Jangan istri kesepian. Demikian ikhwatiddin. Jadi bapak-bapak yang suka duduk di warung, coba tanya ke istri, Dek, kalau abang pergi ke warung, kamu kesepian gak, Dek? Malah seneng lah bang. Berarti ada masalah itu dengan istrinya. Demikian ikhwatiddin. Jadi hak. Terakhir ikhwatiddin, sebuah kisah yang sudah sangat masyhur, yaitu Salman Al-Farsi datang menjenguk temannya Abu Darda. Rasulullah yang mempertemankan mereka. Ketika Salman Al-Farsi datang ke rumahnya Abu Darda, ternyata Abu Darda tak di rumah. Abu Darda tak di rumah. Bertemu dengan Ummu Darda. Siapa Ummu Darda ini? Hah? Istri Abu Darda. Anaknya siapa namanya? Ya Darda. Ummu Darda kan ibunya si Darda. Abu Darda ayah si Darda. Berarti Ummu Darda itu istrinya Abu Darda. Abu Darda adalah istrinya Ummu Darda. Abu Darda dan Ummu Darda adalah anaknya si Darda. Semua kematian Darda. Jadi Salman Al-Farsi melihat, kok istri Abu Darda ini kusam. Kan tabiatnya wanita itu suka dandan. Dimanapun wanita, mau di kota, mau di desa, itu suka dandan. Cuman levelnya yang beda-beda. Ya, kalau di kampung bedak dingin, itu dia. Kalau di sana ada juga seperti itu, tapi masker. Kalau kalau di kampung luluran, pakai daun kenanga. Udah. Kalau di sana pergi ke bagian salon kecantikan, perawatan. Nah, begitu ikhwatiddin. Beda-beda saja. Kalau di kampung gratis, kalau di sana pakai duit. Di kampung, di kota. Baik. Kenapa seperti ini? Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda, dia tidak ada menginginkan dunia sedikit pun. Oh, begitu. Tak berapa lama kemudian datang Abu Darda. Abu Darda, oh Salman, ahlan wa sahlan. Kira-kira, selamat datang ke rumah saya. Dijamu lah. Ketika makan, kata Abu Darda, silakan makan Salman. Kata Salman, enggak. Aku nggak mau makan. Sampai kamu makan. Aku sedang puasa. Enggak, aku akan makan sampai kamu puasa. Sampai kamu ikut makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, ikut makan bersama Salman. Itu dia, makanlah mereka. Pada malam hari setelah sholat Isya, Abu Darda mau sholat malam. Jadi Abu Darda itu sholat malamnya mulai setelah Isya sampai subuh. Begitu Abu Darda mau sholat malam, mau ngapain? Sholat malam? Enggak, tidur. Enggak sekarang. Udah tidurlah Abu Darda. Tengah malam bangun lagi, mau ngapain? Sholat malam? Tidur. Enggak sekarang. Baru setelah sepertiga malam, Salman Al-Farsi yang ngomong, sekarang bangun. Sekarang kita sholat malam. Setelah selesai ikhwatiddin, apa kata Salman Al-Farsi? Ya Abu Darda,
wahai Abu Darda, inna li'ainaika 'alaikal haq, matamu itu punya hak. Mata kita ini punya hak untuk ditidurkan. Ya, makanya kalau orang nggak bisa tidur malam, itu nggak bisa dikodo di siang hari, nggak bisa. Tetap dia butuh waktu untuk merecovery kembali tubuhnya. Itu ikhwatiddin. Allah yang katakan wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu untuk istirahat, libasa. Makanya beruntunglah bagi orang yang bisa tidur pada malam hari, beruntung sekali. Makanya kalau kita bangun apa kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana. Matamu itu punya hak untuk ditidurkan. Wa inna li jasadika 'alaikal haq, jasadmu itu juga butuh, ada haknya. Ada haknya jasadmu itu, perlu diistirahatkan, perlu ada tidurnya. Wa inna li 'ainaika 'alaika wa inna li ahlika 'alal haq, istrimu itu juga punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulla haqqin haqqah, berikan setiap hak itu kepada yang berhak. Jadi istri ikhwatiddin punya hak. Kalau suami punya syahwat terhadap istrinya, istri juga punya syahwat terhadap suaminya. Demikian. Jadi kalau suami pada malam hari dia ajak istrinya, bang, jangan pura-pura nggak tahu. Apa deh? Bilang aja. Nah gitu. Biasanya suami sudah ada kode-kodenya itu. Bang, oke. Nah kita aja udah. Ya, ini yang jomblo nggak tahu lagi, gini nggak tahu. Salah nggak tahu. Kok tahu tuh? Ikhwatiddin, ini kadang-kadang suami masya Allah, kalau dia yang ingin, udah, ayo deh, bangun. Tapi kalau istrinya, dia pura-pura nggak tahu aja. Bang, apa sih? Bang, mungkin. Istrimu punya hak, begitu ikhwatiddin. Sama, kamu punya keinginan, istri juga punya keinginan. Berapa banyak keluarga bermasalah gara-gara nggak mengetahui keinginan masing-masing. Masalah ini ya, kalau masalah harta luar biasa. Jangan dikira yang satu itu masalah yang biasa-biasa saja. Jangan dikira yang satu itu hanya urusan laki-laki. Perempuan juga punya urusan untuk itu. Saya tahu ada satu rumah tangga, ustadz lagi, hancur gara-gara itu. Padahal anak sudah 5. Anak sudah 5. Selama itu ikhwatiddin ternyata suaminya saja yang selesai, istrinya enggak. Bayangkan ikhwatiddin, apa enggak tersiksa dia? Suami istri harus punya komunikasi. Istri punya hak untuk itu, ya. Istri punya hak. Jadi istri juga harus berkomunikasi dengan cara yang baik terhadap suaminya. Begitu. Kenapa antum temenung? Banyak masalah ya. Kenapa termenung? Jadi ikhwatiddin rahimanallah, itulah Islam indahnya. Jadi Islam memperlakukan kaum wanita itu manusia yang sempurna, bukan sebagai hamba ataupun budak hawa nafsu, enggak. Dia punya keinginan. Demikian ikhwatiddin rahimanallah yakum. Ternyata sudah jam 9:10. Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, tapi intinya adalah sederhana. Allah ciptakan kita, Allah berikan agama Islam. Yang melaksanakan dan tidak melaksanakan, nanti di hari akhirat Allah akan tanya itu semua. Yang melaksanakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang telah melakukan kebaikan Allah akan beri ganjaran kebaikan wa ziyadah, dan ada kelebihannya, tambahannya apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina asa'u bima amilu, dan mereka-mereka yang melakukan keburukan juga akan mendapat keburukan di hari akhirat kalau Allah tidak mengkabulkan. Demikianlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada di antara antum yang mau bertanya. Karena biasanya ada surat ya, nggak ada kertas ya. Ya sudah, berarti memang sudah limitnya ini. Antum mungkin capek ya. Nampak dari wajah-wajahnya letih begitu, kepingin pulang, kepingin temu istri ya kan? Nah, itu dia. Kepingin temu istri, ingin memperbaiki diri, Dek. Masya Allah tadi kajiannya Dek, Masya Allah. Dek, maunya apa sih? Begitu. Itu dia. Ya Bang Ucok ya.
Nggak ada kan? Ibu-ibu ada yang nanya? Nggak ada, alhamdulillah. Itu memang tanya jawab ini beban sebenarnya, karena kita bukan mufti masalahnya. Tapi alhamdulillah lah, karena nggak ada pertanyaan, hanya ada 2 masalah. Mungkin paham atau mungkin nggak paham tadi, nggak, Allahu alam. Tapi itulah, semoga paham semua lah. Sangkin pahamnya nggak perlu lagi bertanya, ya kan? Sungguhan pahamnya itu. Tapi sepertinya dari sorotan mata antum ini paham semua, insyaallah. Saya berbaik. Masih ada juga. Udah mau pulang kita. Oh, masya Allah, ternyata ada juga. Ustadz, apakah boleh wanita memakai pakaian di atas mata kaki dan bersanggul ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama mahramnya? Nggak apa-apa kalau bersama mahramnya. Ikhwafiddin, aurat wanita dengan mahramnya itu antara pusat dan lutut, ataupun yang biasa nampak. Jadi dia tak pakai jilbab, dia pakai sanggul, dia pakai baju daster yang setengah betis, nggak masalah kalau bersama mahramnya. Bahkan kalau seorang istri di rumahnya dia pakai rok mini yang tertutup hanya separuh pahanya aja, nggak apa-apa, nggak masalah depan suaminya. Tapi yang terbuka itu maunya yang mulus lah, jangan yang banyak pulau-pulaunya. Merusak pemandangan itu. Karena memang beda, ikhwatiddin. Wanita itu merupakan merupakan simbol dari sebuah kecantikan. Makanya wanita itu dijaga. Kita punya anak juga begitu kan. Kalau anak kita jatuh laki-laki, luka, biasa laki-laki. Tapi coba yang perempuan, luka, bekas, kan aduh gimana caranya supaya bekasnya hilang? Coba laki-laki, codet di sini, biasa aja kita. Di sini cakar kucing, di sini cakar adiknya, di sini pukul ayahnya, biasa aja, ya. Tapi kalau perempuan memang kita jaga, ikhwatiddin. Jangan sampai berbekas. Kalau laki-laki, dia agak jemping gitu giginya, nggak ada masalah kali. Iya. Kalau perempuan, kan kita, gimana caranya supaya dia bagus? Kita pasangkan behelnya, begitu. Itulah perempuan, simbol sebuah kecantikan. Makanya ibu-ibu juga kalau bisa menjaga itu semua bagus. Tapi ikhwatiddin itu kembali kepada bapak-bapaknya sebenarnya. Karena untuk menjaga kecantikan itu pakai duit. Ya pakai duit. Jangan antum carikan udah pakai batu bata aja ditumbuk, kemudian diulurkan. Ada itu. Itu untuk obat biduran baru pas. Pakai batu bata ditumbuk. Tapi untuk menghaluskan kan perlu perawatan, perlu lotionnya. Supaya istrinya wangi, ya perlulah wangi-wangian. Taruh obat keteknya supaya nggak bau, begitu. Oh, antum mencium rambutnya bau apek, udah dikrimbat. Antum mau rasa apa? Mau bau apa? Strawberry? Mau bau apa lagi? Terserah mau bau apa. Mau bau malaikat subuh? Silakan. Itu dikrimbatnya. Maunya apa, ikhwatiddin? Begitu. Jadi yang namanya wanita itu memang kalau antum jangan banding-bandingkan dengan artis. Artis itu mungkin 2/3 gajinya untuk kecantikan semua. Ini antum gaji uang belanja 1,5 juta. Itu pun sudah habis untuk beli beras. Sisanya gimana, ikhwatiddin? Itulah dia. Jadi boleh kalau dia memakai pakaian yang mini tapi tengah-tengah mahram ya nggak masalah. Ya, tidak ada masalah. Ustadz, bagaimana menasihati dan mengingatkan teman yang telah terkena syubhat akibat seringan duduk bersama teman yang ahli syubhat sehingga tidak lagi pergi ke kajian sunnah? Ikhwafiddin, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang telah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau kita punya jawaban atas syubhat, silahkan kasih tahu dia. Kalau dia nggak terima ya sudah. Inna 'alaika ilal balagh. Anda itu hanya berfungsi sebagai orang yang menyampaikan. Rasul saja hanya menyampaikan, tidak ada memaksa. Ya, tidak ada memaksa. Seringnya ikhwatiddin syubhat-syubhat itu dapat di WA. Dia bergabung dengan seluruh grup, nanti dapat syubhat.
yang dikejarnya ustadznya. Ustadz tolong ustadz jawab atas syubhat ini. Nanti dapat lagi syubhat, ustadz tolong jawab atas syubhat ini. Dia yang dapat syubhat, ustadznya disuruhnya jawab. Begitu. Jauhkan semua kelompok-kelompok ataupun grup-grup yang banyak syubhatnya. Rusak hati kita. Ya. Ustaz, saya ikhwan yang baru mengenal pengajian sunnah dan sekarang lagi mencari pasangan hidup. Pasangan hidup itu biasanya apa? Teman saya menyarankan harus yang sefahaman, sepemahaman, apa ini? Pertanyaan saya, Ustaz, bolehkah mencari pasangan yang agamanya biasa-biasa aja, yang belum mengenal sunnah, dan juga kita ketahui dia bukan ahli bidah? Boleh, nggak ada masalah. Selama dia itu masih muslimah, silahkan. Tetapi resiko tanggung sendiri. Itu aja. Misalnya, boleh nggak seorang muslim menikah dengan seorang muslimah yang belum pakai jilbab? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi tentu PR-nya semakin banyak. Ya, PR-nya semakin banyak. Apa itu? Mengajarkan dia supaya pakai jilbab. Terpaksalah pelan-pelan. Pertama apa? Pakai tutup botol dulu itu, yang bertahap. Nanti pakai selendang. Itu. Nanti rendahkan lagi. Ya kalau mau dia tahap berikutnya. Kalau enggak, begitu ikhwatiddin. Itu. Jadi enggak masalah, silahkan, enggak masalah. Bahkan menikahi seorang wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani pun boleh. Sah sholat, sah nikahnya, dan diakui dalam Islam. Boleh. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, apa awal ayatnya? Siapa yang ingat? Itu setelah wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wal muhsanatum minan nisa'il, dan wanita-wanita yang suci, ya, dari kalangan ahlu kitab. Dari kalangan ahlu kitab itu halal. Boleh, silahkan. Wanita ahli kitab, Yahudi Nasrani, halal, boleh menikahinya. Tapi resiko tanggung sendiri. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, dia menikahi seorang Yahudi. Kenapa kamu nikahkan? Kamu menikahi wanita ini? Apakah haram ya Amirul Mukminin? Enggak, ya sudah, lakukan. Hanya kenapa enggak mencari yang muslimah? Kata Umar bin Khattab. Jadi intinya boleh, silakan. Tapi tentunya ikhwatiddin resikonya kan besar. Anak itu nanti jadi tanggung jawab kita. Anak dari ibu yang kafir itu tanggung jawab kita. Apakah kita rela anak kita menjadi Nasrani? Kalau nggak rela, jangan cari. Demikian ikhwatiddin. Jadi boleh, silakan. Kita mau cari istri nih, pergilah ke mall sana. Oh, ada yang cocok ini. Silakan. Tanya, muslimah nggak? Muslimah, bungkus. Ya. Jadi langsung bungkus, silakan. Tetapi ingat ikhwatiddin, yaitu resikonya, PR-nya banyak. Itu dia. Apakah yang sudah mengenal sunnah, akhwat-akhwat yang sudah mengenal sunnah, nggak ada PR-nya? Ada juga. Ya, ada juga. Ada juga sih yang cerewet. Ada juga. Tapi insya Allah nggak seberat yang tidak pernah mengenal pengajian ataupun yang tidak pernah mengenal syariat. Jadi intinya boleh, silahkan, boleh, ya, asalkan dia dinikahkan oleh walinya, boleh, nggak ada masalah. Ustadz, berapa rakaat sholat duha yang paling baik? Ikhwatiddin, ada beberapa riwayat, diantaranya ada yang 12, tapi yang rojih sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu sholat duha masya Allah, artinya seberapa sanggupnya, tidak terbatas, hanya 12. Karena Rasulullah melaksanakan 12 itu tidak menunjukkan batasan waktu, batasan akhir, ya. Tapi maka taballahu alaih, yaitu beliau melaksanakan sholat semampunya, sesanggupnya. Dia sanggup lebih daripada 12, silahkan, tidak ada masalah. Ini antum lihat di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah. Apakah hukumnya jika seorang guru perempuan yang mengajar di sekolah
luar biasa disalami siswa yang sudah balik sementara mereka sudah diperingatkan berkali-kali. Sekolah luar biasa ini maksudnya apa? Orang gila? Hah? Orang luar biasa itu misalnya apa? Yang idiot gitu? Yang kurang? Ikhwati fiddin, Allahu a'lam bissawab, ya. Allahu a'lam bissawab. Dengan yang kurang akalnya, lihat, apabila yang kurang akal ini dia tahu membedakan mana yang wanita cantik, mana yang tidak, mana yang bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Dia terlihat ada rasa dengan perempuan. Ada gila segila, tapi dengan cewek, masya Allah, bertingkah, bisa salah tingkah dia. Jangankan yang gila, monyet pun tahu. Ada teman saya punya monyet, dapat monyet, dipeliharanya monyet. Monyet ini nggak mau kalau yang laki-laki ngasih makan, tapi kalau istrinya langsung mengkek dia. Begitu. Monyet itu tahu, apalagi orang gila. Jadi kalau betul-betul gila sama sekali nggak bisa membedakan laki-laki perempuan, nggak ada masalah. Ya. Kecuali kalau seandainya si ibu gurunya yang bermasalah, yang mana tahu dia sih gila-gila, tapi ganteng Ustaz. Ganteng banget. Nah, berarti masalah nih. Ibunya bermasalah. Demikian. Jadi kalau sampai dimulai fitnah nggak dibolehkan. Tapi kalau dengan yang normal nggak boleh. Ya. Li ayyuta'an rajulun bil mikhir min al-hadid khairun min ayamussal mar'ah al-ajnabiyah. Daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, mendingan kepalanya ditusuk dengan besi. Allahu a'lam bissawab. Saya ingin bertanya, jika ada seorang ikhwan yang melamar seorang akhwat, tapi ikhwannya tersebut bukan bermasalah, bagaimana cara menolak lamaran tersebut? Mudah, katakan saja, saya belum siap menikah. Selesai. Maaf ikhwannya, maaf ya, ana belum siap menikah. Tapi Ustaz, saya sudah siap nikah sebenarnya. Dalam hati belum siap menikah dengan lo. Itu kan harus kita bilang, aduh afwan saya belum siap nikah gitu. 3 hari kemudian ada ikhwan yang lain siap. Loh, kemarin belum siap, ini kok sudah siap? Iya, maksud saya itu belum siap untuk kamu, tapi kalau untuk abang itu masya Allah dia yang saya nanti. Gitu aja, gampang ikhwan. Menolak itu gampang, yang sulit itu kita mau tapi belum ada berterima. Istilahnya bertepuk sebelah tangan. Makanya terkadang saya ngobrol dengan para akhwat, sebenarnya anti suka ikhwan yang mana sih? Ada sih Ustaz, bilang aja yang mana. Oh yang itu Ustaz, oke. Supaya dia nggak mengharap-harap. Ya, supaya dia nggak mengharap-harap. Ini ada, antum sudah mau nikah nggak? Udah Ustaz, dengan akhwat itu mau nggak? Enggak. Nah, kita bilang, ikhwannya nggak suka dengan anti. Selesaikan masalahnya. Jangan setiap ikhwan yang lewat berharap seandainya. Ada seandainya. Ya, udah. Begitu ikhwatiddin. Ya, jadi kalau anti suka dengan seorang ikhwan, supaya nggak berharap, cari siapa yang udah punya beristri, udah punya pasangan suami istri. Udah, coba bilangkan. Tapi harus dijaga. Ya, ini rahasia. Jangan dikatakan, aku tuh suka lo dengan ente. Jangan. Rusak kehormatan dia. Jaga rahasianya. Anggap saja kita mau menjodohkan dia dengan akhwat itu. Kalau dia katakan nggak suka, ya sudah. Kalau ikhwan biasa ditolak, ikhwatiddin. Biasa. Tapi kalau akhwat yang datang, akhi, mau nggak nikahi saya? Boleh nggak seperti itu? Nah, boleh, gak ada masalah. Boleh. Tapi kalau ditolak, jangan bunuh diri. Itu dia. Gak ada masalah ya kawan. Tapi saya anjurkan jangan, jaga marwah. Makanya seorang akhwat, cinta kalipun dia, jangan sampai dia yang menyodorkan dahulu. Kalaupun yang betul sekali, nggak bisa lagi berpaling, Ustadz, saya dari ikhwan itu, saya kalau melihat dia itu bagaikan malaikat yang sedang lewat, Ustadz. Seperti Zulaikha melihat Yusuf, Ustadz. Udah, cari orang ketiga. Ya. Apakah kuota internet yang kita habiskan juga akan dipertanggungjawabkan?
Kuota itu kan termasuk nikmat Allah. Tapi Ustadz, ini gratis di wifi, di kafe, warung kafe gitu kan. Belinya segelas 3.000, tapi wifi-nya sampai 5 jam. Gimana? Itu kan termasuk nikmat. Ya sama, kan dipertanggungjawabkan. Habis ya Khafidin. Ya demikianlah, sudah jam 10, alhamdulillah pas ini. Sebenarnya sudah larut ini. Kalau ngaji jam setengah 10 itu larut sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya Khafidin ya. Ya kalaupun antum tadi agak-agak terpaksa duduk sampai setengah 10, ya mohon maaf lahir batin ya. Yang telah memaksa antum mau nggak mau duduk. Mana tahu ada tadi mau pulang tapi kok malu, segan mau pulang. Ya nggak apa-apa. Ya mohon maaf untuk menahan antum pulang. Mana tahu dia kepingin langsung rindu dengan istrinya. Ini masalahnya. Itu dia. Jadi kita harus berbaik sangka. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.